Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Syifa Eka Oktaviana dari SD Negeri Karyawinaya Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar tematik bersama-sama ya. Namun, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami apresiasi karya seni montase dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kewajiban melestarikan lingkungan dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui cara menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan dengan baik. Nah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Ayo ceritakan montase tentang cintai lingkungan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya ya. Namun di sini Ibu mempunyai sebuah gambar montase. Coba kita amati bersama-sama ya. Apa sih montase itu? Kita ingat-ingat lagi ya. Nah, di sini akan Ibu bahas mengenai pengertian karya montase dulu. Karya montase adalah karya seni yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, mengapresiasi karya montase dapat dilakukan dengan cara memuji, mengkritik, memberi saran, ataupun menganalisis makna karya seni tersebut. Nah, coba di sini kita belajar ya bagaimana cara mengapresiasi karya montase ini. Coba apa makna yang terkandung di dalam gambar montase ini? Iya, betul. Pada karya montase ini menggambarkan atau bermakna tentang manusia-manusia yang peduli atau mencintai lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Ayo ceritakan. Nah, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, coba di sini anak-anak perhatikan ya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah. Dan yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Masih banyak hal-hal lain yang dapat kita lakukan selain yang Ibu sebutkan tadi ya. Lalu selanjutnya ada sikap tidak mencintai lingkungan. Nah, ini sikap-sikap yang tidak boleh kita lakukan, yaitu diantaranya membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, dan tidak peduli kebersihan lingkungan. Kemudian sebaliknya nih, ada ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan, yaitu ciri yang pertama adalah peduli terhadap lingkungan, yang kedua
membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan. Dan yang ketiga, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan ini harus kita miliki ya. Karena dengan mencintai lingkungan, kita dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam telah banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lihat ya, apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tentunya banyak sekali. Contohnya, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada air. Air bisa kita manfaatkan untuk mandi, lalu untuk minum, dan juga untuk mencuci pakaian ataupun mencuci barang-barang yang lainnya. Lalu yang kedua ada matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar di bumi. Pemanfaatannya yaitu untuk menjemur pakaian, menjemur ikan, dan juga bermanfaat dalam proses pembuatan garam. Lalu sumber daya alam yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan sandang, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak ya sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana ya. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Kemudian, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara. Nah, ayo presentasikan laporan tersebut dalam kelompok. Di sini kita akan belajar mempresentasikan laporan hasil wawancara yang telah kalian buat pada pelajaran sebelumnya ya. Tapi sebelum mempresentasikan laporan wawancara, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan presentasi supaya presentasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apa saja hal-hal itu? Yang pertama, tampilkan presentasi dengan semangat dan percaya diri. Lalu yang kedua, jangan melihat terus ke layar presentasi. Yang ketiga, jelaskan setiap poin-poinnya. Yang keempat, seringlah menggunakan bahasa tubuh. Lalu yang kelima, kuasai materinya. Yang keenam, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. 7. Melakukan kontak mata terhadap audiens. Dan yang kedelapan adalah sering-sering latihan. Jadi sebelum berpresentasi, sebaiknya kita melakukan latihan terlebih dahulu. Nah, itu merupakan materi-materi pembahasan pada video kali ini ya anak-anak. Apakah kalian sudah memahami materi-materinya? Nah, berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengapresiasi karya montase dapat dilakukan dengan cara memuji, mengkritik, memberi saran, ataupun menganalisis makna karya seni tersebut. Yang kedua, dengan mencintai lingkungan, kita dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Selanjutnya, mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Dan yang terakhir, kita dapat melaporkan hasil wawancara secara lisan melalui kegiatan presentasi. Presentasi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan agar presentasi dapat berjalan dengan baik.
Nah, untuk mengukur pemahaman kalian pada materi kali ini, coba kalian kerjakan atau menjawab soal evaluasi berikut ini ya. Nanti hasilnya bisa kalian laporkan kepada guru masing-masing. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.